Pemirsa, apa kabar? Saya Li Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 26 Juli. Taifun Doksuri akan berjarak paling dekat dengan Taiwan pada hari ini dan besok. Angin dan hujan semakin kentara di Orchid Island dan Green Island sejak kemarin malam. Sejumlah tempat ditutup sebagai antisipasi bencana. Taifun Doksuri kian mendekat, angin dan hujan semakin kentara di Orchid Island dan Green Island sejak kemarin malam. Mengantisipasi bencana hujan lebat yang ditimbulkan Doksuri, Gunung Liu Setan di desa Fuli, Jalan Setapak Luntien dan Jalan Kauliao di desa Yuli semua ditutup. Warga diimbau tidak pergi ke sana. 这样的雨势入夜之后是越来越明显的。目前呢，在台湾的东南部沿海这一带有一条非常强的对流，正在逐渐接近当中。 Hujan mulai turun di kawasan timur pada Selasa sore akibat dampak sirkulasi lingkaran luar badai. Taifun akan berjarak paling dekat dengan Taiwan pada hari Rabu dan Kamis. Wilayah timur dan semenanjung Hengchuan diselimuti angin kencang dan hujan lebat. Curah hujan berangsur meluas dengan angin berkala di kawasan sentral dan utara. Cuaca pada hari Jumat pagi tetap tidak stabil. 整个来看的话，它的结构应该会受到陆地的干扰，预期大概就是维持现在的这个等级，或者是说接下来强度可能就要慢慢有一点要开始减弱这个趋势。 Setelah hujan semalam suntuk, ruang tamu sebuah rumah warga di Desa Cengkong, Kabupaten Taitung dipenuhi lumpur karena selokan tersumbat. Genangan air juga terjadi di sejumlah tempat di perkotaan Taitung. Banjir terjadi di dataran rendah di Kelurahan Nanwang. Ada juga selokan yang tersumbat di Jalan Chonghua. Warga sekitar juga segera mengeruk parit karena khawatir air akan meluap dan membanjiri rumah mereka. Karena hujan berkelanjutan, Pemkab Taitung khawatir taifun ini akan membawa dampak serupa dengan bencana 8 Agustus di daerah Zhiben. Sejak pagi, Pemkab telah menuju ke Sungai Zhiben untuk memerhatikan situasi air. Taifun Doksuri semakin mendekat. Cakupan lingkaran badai semakin luas karena khawatir taifun akan membawa hujan deras di daerah pegunungan. Warga sekitar pegunungan Kaohsiung dan Pingtung telah dievakuasikan. Jalan provinsial Nanhan ditutup sejak pukul 7 pagi. TRA juga menyesuaikan jadwal. Lurah Meisan, Distrik Taoyuan Kaohsiung dan staf kantor mengunjungi rumah penduduk menyarankan warga daerah pegunungan untuk pergi ke penampungan pada 2 hari ini. Selain itu, Pemkot telah mendahulukan evakuasi ibu hamil dan pasien gagal ginjal di daerah pegunungan. Sementara desa Lai, Pingtung berada dalam lingkup potensi longsor. Diperkirakan 195 orang akan dievakuasi ke pusat kegiatan masyarakat terdekat. 乡公所的车队呢，下午2点出发往来义、义林跟 丹林来实施柔性劝离。 Di daerah dataran rendah seperti Linpien dan Chiatong, 5 karyawan ditugaskan di stasiun pompa dengan shift 24 jam. Di Kaohsiung, berbagai kantor distrik menyediakan total 26.000 karung pasir untuk dibagikan ke warga. Untuk daerah rawan genangan air di distrik Fongshan, ada warga yang memasang gerbang kedap air. Untuk memastikan keselamatan pejalan kaki, ruas dari Meisan Road ke Xiangyang Road di Jalan Provinsial Nanheng akan ditutup pukul 7 pagi pada tanggal 26 sebagai peringatan dini. Dan diprediksi akan dibuka kembali pada pukul 5 tanggal 28. Jadwal kereta api juga telah disesuaikan. Kereta bernomor antara Kaohsiung dan Taitung akan ditangguhkan setelah pukul 5 dan kereta antara Fangliao, Pingtung dan Taitung akan disesuaikan setelah pukul 5. Harga sayur terpengaruh karena taifun yang mendekat. Selain petani Changhua dan Yunlin bergegas memanen hasil tanaman, banyak warga juga merasakan kenaikan harga sekitar 20-30% pada sayur mayur dan daun bawang. Sewaktu warga ke pasar terasa harga sayur mayur telah melonjak. Akibat pengaruh taifun, kenaikan harga terbanyak pada sayur mayur sekitar 20-30%. Harga kol dan daun bawang mencapai 30-50% per kati. Dibandingkan minggu lalu, kenaikan harga labu dan umbi-umbian tidak banyak berubah. Sedangkan harga grosir sayur mayur di Pasar Siluo, Kabupaten Yunlin, naik sekitar 30-40%. Di antaranya, kenaikan harga terbanyak adalah sayur kol. Petani mengatakan hujan deras beberapa saat lalu dan antisipasi terhadap taifun telah memengaruhi harga sayur mayur. Diprediksi minggu depan stok memadai dan harga sayur kembali stabil. Wabah DBD lokal memarak. Minggu lalu bertambah total 206 kasus lokal. Dan di zona wabah utama kota Tainan, terjadi kasus kematian pertama pada seorang wanita yang berusia 40-an tahun. Yang disebabkan bukan hanya karena DBD, juga komplikasi lelah karena kepanasan.
Wabah DBD memarak. CDC mengumumkan kasus kematian pertama tahun ini pada seorang wanita di kota Tainan berusia 40-an tahun. Tanggal 16 Juli mengalami gejala demam dan karena tidak membaik, tanggal 18 dirawat di rumah sakit. Setelah didiagnosis, dikonfirmasi selain DBD juga mengalami lelah kepanasan. Kondisi terus memburuk dan meninggal pada tanggal 21 Juli. Selain kasus kematian pertama, CDC juga menunjukkan minggu lalu DBD lokal bertambah total 206 kasus lokal, diantaranya 163 kasus terbanyak tercatat di kota Tainan. Selanjutnya adalah 40 kasus di Kabupaten Yunlin dan 3 kasus di kota Kaohsiung. Video yang menuduh Amerika sebagai dalang yang menghasut perang di Selat Taiwan telah beredar di media TikTok. Mova membantah hal ini dan mengecam bahwa Tiongkok sedang melakukan perang kognitif. PM Chen Jianren mengatakan telah mengundang Kementerian Urusan Digital membahas terkait masalah pengunduhan aplikasi manca platform di lembaga pemerintah dan mengevaluasi tanggapan legislatif. 如何诱导台海发生战争，来遏制中国崛起？ Video yang menuduh bahwa Amerika adalah dalang yang menghasut perang di Selat Taiwan telah beredar luas. Mova membantah secara tegas dan memperingatkan bahwa mulai tahun 2021 berita hoax semacam ini akan sering menyebar melalui internet lewat bentuk lain. 中方实在无需一再以荒谬的论述进行认知作战，做贼喊抓贼。 Namun bentuk perang kognitif di TikTok bukan cuma satu macam. Akun TikTok yang mengunggah video pemandangan dan makanan yang disebut Brigade Polisi Kriminal Departemen Kepolisian Pemkot Taichung ini adalah palsu. Pada akhir tahun lalu, Yuan Eksekutif mengadakan setidaknya 2 pertemuan untuk membahas cara melawan TikTok yang membahayakan keamanan nasional dan keamanan informasi. Pihak luar mempertanyakan apakah ada tindakan praktis. 我们希望民众呢，大家都能够提高警觉，也请这个数位部呢来做各项的这个评估哈，关于这个不同平台的这个 APP 的下载，那都需要来立法来进行。 Warga diimbau waspada terhadap berita hoax untuk mencegah perang kognitif. Namun jumlah pengguna TikTok di Taiwan telah mencapai 5,2 juta dan terus meningkat. Bagaimana agar tidak mengganggu kebebasan berpendapat sekaligus dapat mencegah dalang dunia maya Tiongkok? Pemerintah perlu mengkaji secara cermat. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Selanjutnya mari kita saksikan patung Buddha di Myanmar. Kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.